Assalamualaikum, hai semuanya, kita bertemu lagi macam biasa di video reaction saya pada kali ini guys, okay? Semoga semuanya sehat-sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video tentang ini ya. Gugur sebagai pahlawan dunia, dunia ikut menangis, media asing soroti penghormatan terakhir kepada prajurit Indonesia yang gugur dalam misi perdamaian dunia di Lebanon. Ya, jadi ada tiga prajurit TNI Indonesia tuh yang gugur di misi perdamaian di Lebanon guys, okay? So jangan lama-lama lagi, mari sama tengok video ini. Let's go. Indonesia tergabung insyaallah syuhada di akhir perjalanan. Now to Candice Ardell. She's a spokesperson for the UN. Peacekeepers from Indonesia have been killed. Lebanon, condemnation from Indonesia after the killing of three of its soldiers. Dalam satu pernyataan berkata, Malaysia mengecam insiden terbaru pada 3 April di El Adaisih yang menyebabkan 3 anggota pengaman dari Indonesia maut. Dunia menangis bukan karena satu negara, tapi karena 3 prajurit Indonesia. Saat peti-peti itu tiba, semua mata tertuju, semua kepala menunduk. Media asing ramai memberitakan bahwa Indonesia baru saja kehilangan putra terbaiknya. 3 prajurit TNI yang tergabung dalam misi perdamaian dunia di Lebanon gugur saat menjalankan tugas mulia. Mereka adalah bagian dari pasukan UNIFIL, misi penjaga perdamaian PBB yang selama ini dikenal sebagai simbol harapan di tengah konflik. Namun pada akhir Maret 2026, situasi berubah. Salah satu prajurit gugur akibat serangan artileri di wilayah Lebanon Selatan. Sementara 2 lainnya meninggal setelah ledakan menghantam konvoi logistik mereka. Sebelum kembali ke tanah air, upacara penghormatan digelar langsung di Lebanon, dipimpin oleh Komandan Pasukan PBB dengan barisan militer internasional yang berdiri memberi penghormatan terakhir. Ini bukan hanya penghormatan dari Indonesia, ini penghormatan dari dunia. Sebuah momen di mana nama Indonesia disebut dengan penuh hormat. Tanggal 4 April 2026, jenazah ketiga prajurit akhirnya tiba di Indonesia. Di Bandara Soekarno-Hatta, suasana berubah menjadi haru. Keluarga menunggu dengan air mata yang tak terbendung. Pejabat negara hadir dan upacara penghormatan terakhir pun digelar. Namun, yang membuat peristiwa ini begitu menggema bukan hanya karena kehilangan yang dirasakan Indonesia, melainkan karena dunia ikut merasakannya. Dalam waktu singkat, kabar gugurnya 3 prajurit TNI ini menyebar ke berbagai penjuru dunia. Media luar negeri mulai memberitakan bukan hanya tentang insiden yang terjadi, tetapi tentang siapa sebenarnya prajurit Indonesia di mata dunia. Banyak pemberitaan menyoroti satu hal yang sama, bahwa pasukan Indonesia selama ini dikenal sebagai penjaga perdamaian yang tenang, disiplin, dan dihormati. Dan ketika mereka gugur, narasi yang muncul bukan sekadar kehilangan 3 orang prajurit, tapi kehilangan 3 penjaga perdamaian dunia. Di berbagai laporan internasional, terasa jelas bagaimana duka itu tidak berhenti di Indonesia saja. Ada rasa hormat yang dalam, ada pengakuan yang tulus bahwa mereka gugur bukan dalam peperangan biasa, melainkan dalam misi mulia menjaga stabilitas di wilayah konflik. Dan justru di titik inilah nama Indonesia semakin kuat terdengar, bukan karena konflik, tapi karena pengorbanan. Bukan karena kekuatan militer semata, tapi karena keberanian menjaga damai. Dunia melihat bahwa Indonesia tidak tinggal diam saat dunia membutuhkan. Dan hari ini, ketika 3 prajurit itu gugur, media internasional seakan menyampaikan satu pesan yang sama,
bahwa dunia baru saja kehilangan bagian dari penjaga kedamaiannya. Namun di saat yang sama, Indonesia menunjukkan kepada dunia bahwa pengorbanan putra bangsanya tidak pernah sia-sia. Peristiwa ini bukan hanya duka, ini adalah pengingat bahwa di balik bendera merah putih ada pengorbanan yang nyata, bahwa nama Indonesia tidak hanya dikenal, tapi juga dihormati. Dan hari ini, dunia melihat itu. Kita sebagai anak bangsa harus bangga memiliki putra-putri terbaik yang berkorban untuk bangsa dan negara dan berjasa bagi dunia. Doa terbaik untuk putra bangsa yang gugur di misi mulia, tulis di kolom komentar. Setiap doa adalah penghormatan. Subscribe channel Indonesia Stronger dan banggalah menjadi bagian dari kekuatan bangsa Indonesia. Karena di sini, kita tidak hanya melihat berita, kita merasakan kekuatan Indonesia di mata dunia. Terima kasih dan sampai jumpa. Oke guys, itu tadi ya videonya ini. Jadi ya sama-sama kita doakan untuk prajurit TNI Indonesia yang gugur dalam misi perdamaian di Lebanon gitu ya. Memang satu tugas yang berat pastinya, berjauhan dari keluarga gitu ya. Tapi demi untuk tugas perdamaian dunia gitu ya, jasa yang sangat besar langsung untuk dunia gitu ya, misi yang begitu mulia sekali. Jadi kita doakan mudah-mudahan keluarga para prajurit yang gugur di misi perdamaian di Lebanon ini diberikan kesabaran, ketabahan gitu ya. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share ya. Kita bertemu lagi di video reaction saya yang seterusnya. Assalamualaikum.